Ana menatap tirai tipis itu dengan pandangan kosong. Matanya yang berwarna emas darah menunjukkan kebijaksanaan yang cerdas. Qin Yichen tersenyum tidak setuju, dan melihat bahwa adegan di tirai cahaya dipercepat, dan puluhan ratus tahun berlalu dalam sekejap. Dengan kata lain, para petani yang bekerja keras di tirai tipis telah memberikan persembahan kepada Tuan Tanah selama 100 tahun. Bertahun-tahun. Apakah ini masih hadiah? Biji-bijian yang dibayarkan oleh para petani ini selama bertahun-tahun sudah cukup lama untuk membeli sebidang tanah ini, kan? Wajah Ana berubah. Wanita yang baik hati itu tidak acuh pada debu, tetapi dengan cahaya. Dia juga melakukan perjalanan di setiap negeri atas nama kuil. Secara alami, dia telah melihat yang kuat dan yang tertindas dan yang lemah. Qin Yichen mengangkat bahu. Dia tidak akan terlalu ekstrim. Dia juga tidak akan setuju bahwa siapapun yang lemah dibenarkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan setuju. Itu kesepakatan. Qin Yichen berkata, Anda telah membuka lahan, dan petani yang perlu bergantung pada lahan yang telah Anda buka dapat memenuhi keinginan Anda. Ini hanya kesepakatan. Disinilah Qin Yichen menyadari masalah alam semesta ini. Memang benar bahwa dia tidak menyangkal bahwa menurut catatan dalam kanon ilahi, dewa-dewa penciptaan itu agung, merintis dunia dan menegakkan ketertiban. Tapi ini seperti, Sui Wang akan mewariskan ke suku lain cara dia tercerahkan oleh api. Tetapi dia juga mengatakan bahwa keturunan dari generasi sebelumnya perlu menganggapnya sebagai kaisar dan mengaguminya selamanya. Prestasi yang dikembangkan oleh Sui Wang memang dapat diabadikan sebagai kaisar. Tetapi dalam analisis akhir, itu hanya sebuah transaksi. Tetapi pada kenyataannya, Sui Wang tidak melakukan ini. Dia menerima kekaguman dari keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi beberapa keturunan tidak mengaguminya, tidak percaya padanya, dan rohnya di surga tidak akan marah. Adegan di tirai cahaya. Selama kamu telah berkeliling dunia, kamu seharusnya melihatnya. Dan perbedaan antara dewa penciptaan yang menyendiri dan mereka hanyalah kekuatan yang dihasilkan oleh kekuatan. Qin Yichen berkata dengan ringan. Dan karena ini adalah transaksi, Anda hanya perlu mempertimbangkan apakah itu untung atau rugi. Selama transaksi, kedua pihak sama, dan tidak ada yang bisa disyukuri. Tetapi, Ana ingin membantah. Dia, yang telah percaya pada cahaya sejak dia masih kecil, tidak dapat menerima kata-kata seperti itu. Tetapi disela oleh Qin Yichen, saya tahu bahwa bersyukur adalah hal yang baik. Tetapi Anda bersyukur bahwa Anda bagus. Orang lain tidak bisa menggunakan rasa terima kasih seperti ini untuk menculik apapun. Tentu saja, Qin Yichen tidak menyangkal bahwa, menurut catatan kanon ilahi, ada banyak dewa di alam semesta ini, seperti Promi yang membawa api ke dunia, dan itu memang keberadaan yang penuh kasih. Tapi selain itu, Qin Yichen tidak merasa bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih harus sangat berterima kasih kepada yang disebut dewa. Tanah dibuka oleh mereka, tetapi makanan yang digunakan untuk memberi makan perut disiram oleh petani sendiri dengan keringat. Ini disebut kemandirian. Ada celah logis dalam hal ini, yaitu, Ana menghubungkan semua pujian dengan pemberian Tuhan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, yang mengingatkannya pada saudara Xing Xing, yang telah mengajarinya banyak hal, seperti banyak Taoisme yang tiada taranya. Tanpa saudara pengamat bintang, dia tidak akan pernah memiliki akses ke Taoisme yang begitu kuat sepanjang hidupnya. Tetapi sekali lagi, Brother Stargazing diteruskan kepadanya, yang setara dengan menanam benih. Tetapi Qin Yichen sendiri belajar langkah demi langkah dari yang tidak jelas hingga yang kuat. Dunia dapat mengatakan bahwa tidak ada saudara pengamat bintang tanpa pencapaiannya hari ini. Tetapi jejak kaki yang ditinggalkan oleh jalan pencerahan itu ditinggalkan olehnya, bukan hadiah dari siapapun. Hal yang sama berlaku untuk alkimia. Jika Qin Yichen ingat dengan benar, nenek moyang paling awal dari alkimia, atau bahan obat, seharusnya Kaisar Yan. Kaisar Yan juga dikenal sebagai Kaisar Sennong. Dia pernah mencicipi baikao dan menulis buku obat pertama, buku Sennong Herbal Klasik. Namun, Qin Yichen dan bahkan generasi berikutnya dari ahli alkimia berdiri di pundak Kaisar Yan dan terus memperluas jalan alkimia. Dari sudut pandang ini, Kaisar Yan dapat dikatakan sebagai tuan leluhur mereka. Tetapi Kaisar Yan tidak akan mengatakan bahwa semua pencapaian sang alkemis adalah karena dia. Tanpa pemberiannya, sang alkemis di dunia tidak akan berharga. Dengan cara yang sama, para dewa di alam semesta ini, bahkan jika mereka benar-benar dapat menciptakan dunia, mereka dapat berada di atas. Tetapi itu tidak berarti bahwa ketika mereka berada di atas, mereka juga membutuhkan makhluk hidup untuk bersyukur. Dan Qin Yichen sangat curiga dengan keajaiban yang membuka dunia dalam kanon ilahi. Karena jika para dewa penciptaan memiliki kekuatan yang begitu besar, dapatkah setan melarikan diri ke alam semestanya? Tentu saja, Xin Mi tidak cukup untuk berbicara dengan Ana. Tetapi bahkan yang disebutkan sebelumnya sudah mengguncang yang terakhir. Hanya kesepakatan? Ana menundukkan kepalanya. Dan cahaya yang berasal dari ingatannya dan kekagumannya kepada Tuhan tidak begitu mudah terhapus. Tetapi Qin Yichen melihatnya. Tetapi tersenyum lagi, bersama kami. Nah, ketika saya melakukan perjalanan melalui alam semesta, saya mendengarnya di satu pesawat. Kalimat seperti itu.
Dunia tidak baik dan semua hal digunakan sebagai anjing. Dan para dewa tidak baik. Dan makhluk hidup digunakan sebagai anjing. Qin Yichen berjalan di trotoar. Kalimat ini terdengar seperti dunia acuh tak acuh dan kejam. Memperlakukan semua hal di dunia seperti babi dan anjing. Dan membiarkan mereka menderita. Yah, banyak orang di dunia memahaminya seperti ini. Tapi bukan itu masalahnya. Qin Yichen mendongak dan memandang Ana. Pemahaman saya tentang ini adalah langit dan bumi. Dan saya tidak akan mengiklankan kebenaran saya sendiri. Jika Anda percaya padanya, dia akan ada. Jika Anda tidak percaya padanya, dia tidak akan menghukum Anda. Seperti ini. Ana tampak bingung. Tetapi dia lebih merindukan kebijaksanaan Qin Yichen. Artinya anjing. Itu anjing kecil yang terbuat dari jerami, bukan anjing babi. Qin Yichen berkata, anjing adalah penghormatan untuk disembah. Dan mengapa anjing terbuat dari jerami? Mungkin karena anjing dan hewan sebenarnya sangat berharga bagi semua makhluk yang menyembah. Itu bukan sesuatu yang bisa disia-siakan dengan mudah. Dan menyembah dengan anjing kecil adalah menggunakan upeti palsu untuk berkorban ke langit dan bumi untuk menyembah para dewa. Ini menipu langit dan menipu para dewa. Apakah Anda pikir langit dan bumi marah? Apakah itu? Baik. Ana terdiam, hampir tanpa sadar mengetuk-ngetuk dagunya yang kurus dan main-main. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, tidak, Qin Yichen berkata sambil tersenyum. Ya, tidak. Sepertinya Anda telah melihat orang-orang percaya itu. Beberapa dari mereka sebenarnya sangat miskin. Hanya cukup untuk makan. Dan bahkan kepercayaan mereka tidak begitu teguh. Jika ada tambahan untuk ternak, lebih baik rebus daging untuk santapan yang enak. Alih-alih mempersembahkan korban kepada dewa. Tetapi para dewa dan langit dan bumi berada jauh di atas mereka. Apakah mereka tidak dapat melihatnya? Sebenarnya, mereka dapat melihatnya. Tetapi mereka tidak datang untuk menghukum mereka. Qin Yichen tersenyum dan melihat ke langit. Jika langit dan bumi benar-benar tidak baik, maka guntur akan jatuh. Tapi tidak. Jadi inilah arti sebenarnya dari langit dan bumi. Jika orang lain tidak percaya dalam diri mereka atau mengaguminya, dia tidak akan marah.